Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar ini yang disponsori oleh PT Global Intra Berjangka Cabang Bandung. Tepatnya di Jalan Asia Afrika nomor 129 Gedung Geraha Indosuria lantai 8. Untuk kantor pusatnya sendiri itu di Aksa Tower lantai 38 Kuningan, Jakarta, serta 2 cabang lainnya di Medan dan Surabaya. PT Global Intra Berjangka berdiri sejak tahun 2004 hingga sekarang. Memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau biasa kita sebut sebagai Bapepti, telah disetujui sebagai peserta sistem perdagangan alternatif, anggota Bursa Berjangka Jakarta, serta anggota Bursa Komoditi dari Patip Indonesia, serta anggota Clearing Berjangka Indonesia dari tahun 2007. Itu sekilas tentang legalitas PT Global Intra Berjangka. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, gimana puasa hari ini, lancar? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi kelancaran dan kesehatan ya. Baik, perkenalkan, nama saya Lina Marlina. Saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan webinar ini. Peraturannya adalah, semua klien yang ikut di acara ini akan di mode mute. Jadi tidak akan ada suara selain dari saya dan pemateri. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa fokus saat pembahasan materi berlangsung. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa via chat di kolom pojok kanan bawah. Nanti pertanyaan akan saya bacakan dan dijawab setelah materi selesai disampaikan. Topik yang kita bahas kali ini ialah mengenai teknik lintas currency forex trading. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sebelumnya ada yang sudah pernah ikut transaksi atau di trading forex, atau mungkin juga ada yang belum mengenal sama sekali. Di sini saya jelaskan sedikit mengenai forex trading. Forex trading adalah memperdagangkan, membeli, atau menjual produk uang. Dalam hal ini menggunakan forex atau mata uang berdasarkan harga yang berlaku di pasar saat transaksi berlangsung. Jadi intinya kita memanfaatkan peluang naik turunnya harga suatu produk untuk mengambil keuntungan. Misalnya membeli salah satu produk saat harga rendah dan dijual saat harga tinggi. Sudah jelas ada keuntungannya ya. Nah, gimana sih cara mengambil keuntungan dari naik turunnya harga suatu produk di forex? Teknik atau caranya akan disampaikan oleh Bapak Edward selaku senior market analyst. Beliau seorang profesional trader berpengalaman lebih dari 12 tahun, dan beliau juga sebagai edukator di berbagai macam universitas. Baik, langsung saja kepada Bapak Edward. Halo Pak Edward. Halo, sore Bu Lina. Iya, sore Pak. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk teknik lintas currency forex trading akan dikupas jelas oleh Pak Edward. Kepada Bapak Edward, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Lina. Selamat sore Ibu, Bapak yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Edward, saya dari PT Global Intra Berjangka. Kantor kami terletak di Jalan Asia Afrika nomor 129 lantai 8 Gedung Geraha Indosuria. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai transaksi di mata uang, Bu ya, atau transaksi sepasang mata uang. Nah, di sini ada beberapa produk yang barusan Ibu Lina jelasin. Di sini ada transaksi forex. Forex itu apa sih? Forex itu pertukaran jual beli mata uang asing. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan profit sebesar mungkin, limit risiko kita bisa batasin sekecil mungkin. Nah, di sini strategi trading forex. Strategi trading forex yang terbaik. Mengapa trading forex perlu strategi? Jelas, karena trading forex itu adalah bisnis perencanaan yang matang, yang tidak memiliki exit strategi yang terencana dengan baik. Ciri-ciri strategi forex terbaik, pada dasarnya strategi trading terbaik adalah strategi yang bisa menghasilkan profit konsisten dalam jangka panjang. Strategi yang baik juga harus sesuai dengan karakter si trader sebagai penanggungnya. Lebih penting lagi harus sesuai dengan kekuatan modal trader tersebut. Kok harus mudah? Karena kalau rumit, pikiran kita akan mudah
terkuras dan semakin sulit untuk mengambil keputusan yang tepat, apalagi di saat market sedang bergejolak. Tapi satu hal yang menjadi golden rule kami di Global Interpret Jangka adalah strategi itu harus mudah untuk dipahami dan dipergunakan. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri strategi forex terbaik adalah mudah dipahami dan dipergunakan sesuai dengan karakter trading. Si trader bisa menghasilkan profit konsisten dalam jangka panjang. Contoh strategi forex sederhana yang sering kami gunakan, kombinasi indikator. Di sini ada EMA sama stokastik. Indikator EMA diatur di periode 50 dan periode 100, jadi chart akan ada dua EMA dengan periode tersebut. Untuk pengaturan stokastik, kita pakai pengaturan default-nya aja. Jadi Bapak Ibu nanti bisa di-setting Bu ya, di handphonenya masing-masing Bu ya. Ini hanya sekedar gambarannya aja Bu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini ada tampilan indikator EMA Bu ya. EMA dan stokastik. Di sini muncul Bu ya. Nah, di sini EMA itu di sini muncul di 50 sama 80. Jadi nanti bisa di-setting Bu ya semuanya Bu ya. Oke. 3 langkah mudah Bu ya menggunakan strategi forex EMA dan stokastik. Satu, kenali arah EMA. Apabila kedua EMA mengarah ke atas dan mayoritas candlestick berada di bawah atas EMA, maka arah harga dikatakan bullish. Apabila kedua EMA mengarah ke bawah dan mayoritas candlestick berada di bawah EMA, maka arah harganya dikatakan bearish. Nah, di sini bullish Bu ya. Di sini bullish. Ini di sini ada yang saya sebutkan tadi, ada EMA 50 sama EMA 100. Nah, di sini di bawah ini ada EMA 100 sama 50. Bila EMA tersebut udah muncul Bu ya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh persiapan mulai entry market. Nah, di sini ada namanya bearish. Di sini ada EMA 50 sama EMA 100. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bu. Nanti mungkin lebih jelasnya mungkin dipandu sama tim marketingnya masing-masing Bu, mungkin Bu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Bu ya, tunggu koreksi. Koreksi ini terjadi pada celah di antara EMA 50 dan EMA 100. Kalau bahasa sekarang mah istilahnya moving Bu ya, sama aja sebenarnya Bu ya. Nah, di sini ada yang namanya EMA tadi Bu ya. Tunggu sinyal. Nah, di sini ada sinyal Bu ya. Sinyal, tunggu sinyal buy jika kondisi EMA adalah bullish dari stokastik, sinyal sell jika kondisi EMA adalah bearish dari stokastik. Nah, di sini ada muncul stokastik Bu ya. Ibu, Bapak, di sini muncul sinyal stokastik. Di sini boleh Bapak Ibu boleh lakukan posisi buy. Buy itu beli Bu ya. Nah, sedangkan di sini sinyal sell jika kondisi EMA adalah bearish dari stokastik, di sini Ibu boleh ambil posisi jual. Seperti itu Bu. Jika semua kondisi ini sudah terpenuhi, kita sudah bisa membuka posisi buy atau sell. Seperti itu Ibu, Bapak. Bisa biasanya performa strategi trading forex yang berbasis pada moving dan menurun pada saat market sedang sideways atau berfluktuasi dalam rentang yang lebih
besar. Tetapi jika dipergunakan pada saat kondisi market sedang trading uptrend atau downtrend, strategi forex ini bisa sangat menguntungkan. Jadi kalau istilahnya Bapak sama Ibu mau entry market, nah di sini jelas Bu ya, tinggal nunggu moving 50 sama moving 100 Bu, seperti itu. Mungkin masukan dari saya itu aja Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lebih jelas dan detailnya Bu, dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih Pak Edward untuk penjelasannya. Baik Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, kita buka sesi tanya jawab ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti saya bacakan dan Pak Edward nanti menjawab. Silahkan. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Pipit. Ya. Pak, jika keadaan sedang urgent seperti ada bencana, apakah kedua strategi itu bisa digunakan? Nah, gimana nih Pak? Kalau sedang ada bencana, kedua strategi itu bisa digunakan atau tidak? Oke, Ibu. Kalau menurut secara teknikal, Ibu ya, di sini ada EMA 50 sama EMA 100. Nah, dari situlah kalau dua-duanya kondisinya udah jelas, kita boleh melakukan entry, Bu ya. Tapi kalau belum jelas, ya kita tidak diperbolehkan entry market, Bu. Seperti itu. Di sini ada dua, Bu. Kita bisa lihat indikator sama fundamental, Bu. Paling seperti itu, Bu, jawabannya, Bu. Terima kasih. Jadi Dengan Ibu. intinya mungkin tetap aja ya Pak ya, harus analisis dulu ya, walaupun gimana pun keandasan kondisi mau bencana atau tidak mungkin ya Pak. Iya, betul Ibu. Oke. Oke, siap. Terima kasih juga Ibu Pipit. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sandi. Pak Edi, saya mau tanya, kalau ada cross terjadi tapi ada news besar, apa yang kita lakukan? Wait and see atau ambil posisi secara teknikal? Nah, gimana ini Pak? Oke, memang di sini ada dua pilihan Bu. Pak Sandi sendiri di sini ada dua pilihan Pak ya. Bapak boleh trading secara teknikal ataupun fundamental. Kalau secara teknikal itu sudah jelas. Untuk moving 50 atau EMA 50 itu kita gunakan resisten 2 ataupun resisten 3, Pak. Nah, begitu tembus di resisten 3, itu boleh kita lakukan posisi entry sell. Makanya di sini jelas, kalau secara teknikal, EMA 50 sama EMA 100, di situlah Pak terletaknya kita berani entry buy ataupun sell, seperti itu. Kalau seandainya kita ada data fundamental, ya kita menghindar dulu Pak ya. Karena apa? Karena kadang fundamental itu kadang beda. Kadang harusnya plus, terkadang jadi minus, otomatis sangat beda Pak. Kalau saya pribadi Pak, di bisnis ini kebanyakan yang saya pakai itu teknikal Pak, karena teknikal itu jelas Pak, ada hitungannya resisten 2 ataupun resisten 3 Pak. Mungkin seperti itu Pak Sandi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin untuk pertanyaannya sudah cukup jelas. Ini Pak, lanjut ada pertanyaan lagi. Pak Edi, global intra berjangka itu sudah ada izin dari pemerintah soal keamanan nasabahnya atau gimana nih Pak? Oke, kalau PT Global Intra Berjangka, kita jelas Bu ya, kita di bawah Menteri Perdagangan, namanya BPPT, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, nanti dari pihak investor bisa lihat Bu di yang tadi mungkin dijelasin sama Ibu Lina ya. Nah, di situ sangat jelas legalitasnya Ibu ya. Jadi Ibu jangan khawatir nanti Ibu naruh uang di PT Global Arta, dana Ibu nanti hilang, itu jangan khawatir karena di sini benar-benar diawasin oleh pemerintah Bu, seperti itu. Dan baik. Oke. Jadi sudah ada izinnya ya Pak ya? Sangat jelas Ibu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu?
Mumpung ada tim analisnya nih yang profesional dalam masalah trading. Nah, oke, ada lagi pertanyaan dari Bapak Asep. Pak, bagaimana manajemen resiko dengan sistem yang Bapak gunakan? Oke. Gimana nih, Pak? Jadi gini Pak Asep ya, pola trading yang baik itu gini Pak, sistem yang saya pakai itu Pak, 6 kali profit, 4 kali kita loss Pak. Karena apa? Kita dengan pola sistem EMA 50 sama EMA 100 ini, kita nunggu support 2 ataupun resisten 3. Nah dari situ Pak, begitu kita tembus, baru kita diperbolehkan entry, sell atau buy tadi. Nah dari sini setiap kita transaksi, kita selalu pasang stop loss, pakai manajemen risk Pak ya. Nah biasanya yang saya lakukan, stop loss 30 basis poin, take profitnya itu sekitar 40 basis poin Pak, seperti itu. Nah, bila mana istilahnya stop loss itu kena, ya udah Pak, kita tinggal balik badan. Contohnya nih, Bapak ambil posisi buy, ternyata harga turun Pak. Nah, otomatis Bapak kan merugi Pak ya. Nah, dari situlah Bapak balik badan Pak, Bapak entry lagi Pak, seperti itu kurang lebihnya. Pada intinya Mas, setiap transaksi Bapak jangan lupa pasang stop loss itu aja. Jadi stop loss 3 basis poin, keuntungan kita bisa cari 40 basis poin. Bahkan di sini bisa pasang trailing, Pak. Trailing itu artinya profit menggeser, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Asep ya. Pak Asep sama Pak Asep. Iya, Pak Asep. Oke. Oke, Pak Asep mungkin jawabannya cukup jelas. Selanjutnya ada dari Ibu Pipit lagi nih, Pak. Pak, untuk join, saya bisa masuk di berapa investnya dan resikonya bagaimana? Oke, Ibu. Minimal di sini 50 juta, Bu ya. Dengan modal 50 juta, kalau kita bicara risiko, pasti risiko ada, Bu ya. Cuma risiko itu bisa kita tentukan dari awal. Contohnya, Bu ya, di sini setiap transaksi kita pasang stop loss 30 basis poin, sedangkan TP-nya itu sekitar 40 basis poin. Ya rata-rata dengan modal 50 juta itu risiko biasanya yang kita pakai itu sekitar 15. Halo, Pak. Mungkin jawabannya seperti itu, Bu. Oke, baik. Dari Ibu Inggit. Pak Edi, apakah investasi forex haram? Oke. Menurut syariat Islam, Bu ya, sebenarnya Islam gimana nih, Pak? Menurut syariat Islam itu udah jelas, Bu, dihalalkan, Bu. Karena apa? Ibarat kita kawin itu ada istilahnya, ada mas kawinnya, Bu, ada ijab kabulnya, Bu, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan tersebut, pada intinya ini jual beli, Bu. Jadi sangat halal, Bu, seperti itu, Bu. Jadi Menteri Agama juga udah menjelaskan, Bu, bahwa di bisnis ini halal, Bu, seperti itu, Bu. Oh, jadi sudah jelas ada fatwa MUI-nya ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, siap. Ini ada lagi, Pak, dari Ibu Dewi Pujasari. Pak, untuk keuntungan paling kecil perharinya berapa dan paling besarnya berapa? Oke, terima kasih Bu pertanyaannya, Bu. Di sini tergantung, Bu, tergantung market juga. Kalau kita bicara mata uang, itu dalam satu hari itu pergerakannya di antara 100 sampai 150 poin. Tergantung Ibu mau ngambil keuntungan 50 basis poin boleh, 30 basis poin boleh. Tapi kalau dengan pola EMA 50 sama EMA 100 ini, Bu, itu rata-rata itu 50 basis poin, Bu, dalam satu hari, Bu. Target keuntungannya, Bu, seperti itu, Bu. Ya, pada intinya 50 basis poin itu kalau dirupiahkan berapa tuh, Pak, kira-kira? Sekitar 5 juta, Bu, ya. Per itu harinya. Kalau yang reguler, Bu, ya. Tapi kalau yang mini, ya sekitar 500.000. Jadi perbandingan 10 di sini, Bu. Makanya di PT Global
Makanya di PT Global Intra ini ada 2 pilihan, mini sama reguler, seperti itu, Bu. Oke, siap. Mungkin sudah jelas Ibu Dewi untuk pertanyaannya. Ini lanjut dari Ibu Amalia. Di saat pandemi seperti ini, bagus untuk trading atau enggak? Karena pasti banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga, Pak. Nah, gimana ini, Pak? Oke, kalau menurut pandangan saya, Bu, ya, kita bicara teknikal ini, Bu. Secara teknikal, sebenarnya sih kapanpun, dimanapun trading sangat bagus. Tergantung kitanya, Bu. Nah, Ibu boleh di sini boleh pasang pending order, sell limit, ataupun buy limit. Jadi benar-benar kita tunggu harga sampai ke atasnya berapa basis poin, ke bawahnya berapa basis poin. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi kalau seandainya Ibu langsung belum kelihatan ini EMA 50 sama EMA 100 belum kelihatan, Ibu entry itu pasti kejedot, Bu. Nah, di situ, Bu. Itu pertanyaannya, Bu. Oh, berarti walaupun pandemi seperti ini masih bisa trading ya, Pak, ya? Betul, bisa, Bu. Betul. Oke. Dari Pak Sandi, ada lagi nih, Pak. Pak, kalau di Bandung kantor Global Intra berjangka di mana, Pak? Oke, Ibu. Kantor kami di Bandung, PT Global Intra Berjangka, terletak di Gedung Geraha Indosuria, nomor 129, lantai 8, Bu. Nah, itu, Bu. Oke, siap, Pak. Baik, Ibu Bapak, ada lagi. Oke. Ini dari Bapak Joni, Pak. Oke. EMA di Forex sama di saham sama ya. Kita pegang apa kalau Forex? Kalau saham kan ada surat berharga sama diawasi. Nah, ini perbedaannya mungkin antara saham sama Forex nih, Pak. Gimana, Pak? Oke. Jadi bedanya gini, Pak. Perbedaannya gini, Pak. Kalau saham itu kan satu arah, Pak, ya. Sedangkan di Forex itu 2 arah. Nah, di sini memang ada, Pak, pegangan untuk Bapak itu namanya agreement, Pak. Nah, itu pun kenapa ada perjanjian agreement itu, Pak. Karena suatu saat ini, contoh perusahaan kami bangkrut, Pak. Jadi Bapak punya pegangan ini, bisa ngambil uang tersebut di LKBI, Pak, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, Pak, atau Bapepti, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi Bapak nggak usah takut, nggak usah khawatir. Bapak nyimpen uang di PT Global Arta, takutnya uang Bapak itu hilang. Jangan takut, karena di sini jelas, Pak. Legalitas perusahaan kami sangat jelas. Bapak sendiri nanti istilahnya dapat agreement-nya, Pak. Seperti itu. Kalau rumah mah istilahnya sertifikatnya Bapak pegang, seperti itu loh, Pak. Nggak beda jauh, Pak. Seperti Oke. Nah, ini masih dari Bapak Joni. itu. Berapa Jadi Bapak penjamin nggak usah takut. maksimalnya? Di sini nggak terbatas, Pak. Bapak mau istilahnya investasi 1M, 2M itu bebas, Pak. Tergantung Bapak sendiri. Jadi nggak dibatasin, Pak, ya. Seperti itu. Jadi untuk jaminannya sendiri, untuk jaminannya sendiri di sini hitungannya per satuan transaksi itu lot, Pak. Contohnya nih, Bapak masuk dengan modal 100 juta. Jadi per satu lotnya aja, Pak, itu, Pak, untuk jaminan transaksinya, Pak. Seperti itu. Kurang lebih sekitar 10 juta, Pak. Jadi sisanya untuk jaminannya aja, Pak. Seperti itu. Seperti itu, Bu. Penjelasannya, Ibu. Oke, mungkin Bapak Joni sudah cukup paham. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh kita lanjut ya. Oh, maksudnya 100 juta dijamin 10 juta dari LPKI, LKBI mungkin ya. Oh, ini jaminannya, Pak. Jadi kalau misalkan maksudnya pertanyaan Pak Joni itu seperti ini. Misalkan dari 100 juta masuk, jaminan dari LKBI itu berapa gitu, Pak? Jaminan? Iya, jaminan keuangannya. Jadi gini, Bapak, Pak Joni, jadi seandainya nih Bapak masuk dengan modal 100 juta, dari agreement-nya itu udah dijamin, Pak, sebenarnya, Pak. Makanya di sini jelas, dengan modal 100 juta itu kan nanti dana Bapak itu kan ditransaksi di PT Global Arta nih. Global Intra Berjangka. Nah, Bapak tergantung nih, Bapak mau istilahnya mau transaksi di komoditi boleh, di mata uang boleh, seperti itu, Pak. Jadi setiap transaksi itu nanti kelihatan, Bapak. Contohnya nih, di sini kan satuan transaksi kan lot, Pak. Satu lot itu 10 juta, Pak. Dengan modal 100 juta,
berarti itu Bapak mendapatkan kurang lebih 10 lot, Pak. Hanya per satu lotnya aja itu 10 juta, Pak. Seperti itu, Bapak Joni. Oh, jadi oke, lanjut. Ini ada dari Ibu Inggit. Pak Edward, saya ada dana 150 juta. Baiknya masuk di produk apa? Ada promosi nggak dari PT Global Intra Berjangka sendiri? Oke, kalau dengan modal 150 juta, kebetulan ada promosi, Bu. Mungkin nanti Ibu lebih jelasnya tinggal bicara sama Ibu Lina ya, masalah promosinya, Bu ya. Nah, dengan modal 100 juta itu Ibu boleh masuk di sekarang itu yang lagi bagus itu di mata uang, Bu ya, di pound sterling, Bu. Di pound sterling. Nah, pound sterling itu pergerakannya sekarang itu sangat stabil. Satu hari itu rata-rata 150 basis poin, Bu. Nah, itu, Bu. Terima kasih, Bu Inggit, pertanyaannya, Bu. Oke, berarti yang rekomen untuk saat ini itu produknya pound sterling ya, Pak ya? Betul, Ibu. Oke, siap. Baik, Ibu Bapak, masih ada lagi. Halo. Halo Pak Irman. Pak Irman mau bertanya langsung atau mau tanya-tanya langsung sama Pak Edwardnya, Pak? Halo. Oke Pak, lanjut. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Inggit, Pak. Oke. Oh, jadi nanti saya main sendiri kan, Pak, atau dipandu, Pak? Oke, Bu. Di sini kebetulan ada dua pilihan, Bu. Di sini bisa semi authority maupun full authority. Ya, kalau semi authority otomatis nanti dalam transaksinya kita bareng-bareng, Bu. Nah, kebetulan di sini ada tim juga, Bu ya. Jadi Ibu jangan khawatir. Itu saya kembalikan ke Ibu. Kalau Ibu pengen full authority ke tim kami, berarti Ibu tinggal terima beresnya aja. Tapi kalau Ibu kepengen semi authority, berarti dalam transaksinya kita bareng-bareng, Bu. Setiap transaksi, setiap entry market kita selalu konfirmasi ke Ibu Inggit. Seperti itu, Bu. Di sini sangat simpel, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Di sini juga ada sinyalnya nanti, Bu. Ibu mau buy atau mau sell itu sangat jelas. Tinggal kita ikutin sistemnya aja, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Lanjut dari Ibu Dewi. Pak, saya punya dana 30 juta. Bisa masuk ke mana, Pak, untuk tradingnya? Ke emas atau produk lain? Oke, dengan modal 30 juta, itu sangat simpel, Bu. Ibu tinggal dimasukin ke mini. Kan di sini ada dua pilihan, Bu, mini sama reguler. Kalau dengan modal 50 juta, itu amannya itu di mini, Bu, ya. Nah, Ibu bisa transaksi di mata uang tadi. Kalau di emas itu terlalu riskan, Bu, karena pergerakan emas itu di luar prediksi, Bu. Dalam satu hari kadang sampai 20 sampai 40 poin. Nah, sedangkan di forex itu rata-rata itu hanya 50 sampai 100 poin, Bu. Seperti itu. Yang penting intinya mah Ibu setiap transaksi pakai manajemen risiko itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Berarti direkomendasikan kalau misalkan di area 30 juta itu masuk mini ya, Pak ya? Iya, betul, Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Masih
Oke, baik. Sudah tidak ada lagi mungkin ya pertanyaannya. Semua pertanyaannya sudah dijawab sama Pak Edward ya. Oke, terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang telah meluangkan waktu untuk ikut acara webinar ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan semoga informasi yang diberikan bisa menjadi sebuah solusi bisnis atau peluang penghasilan untuk Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semuanya. Oh iya, khusus yang bergabung di tanggal hari ini, 11 Mei 2020, ada promo spesial dari PT Global Indra Berjangka. Yang join membuka akun di nominal 25 juta akan mendapatkan signal premium dan cashback 1 gram logam mulia dengan syarat melakukan transaksi dan tidak ditarik jangka waktu 1 bulan. Jadi, Ibu nih atau Bapak ini ada uang 25 juta, bisa digolangkan, dapat profit, plus dapat cashback juga. Nah, nanti Ibu-Ibu, Bapak-Bapak bisa menghubungi marketing yang mengundangnya langsung ya, untuk pembahasan lebih jelasnya tentang promo sama transaksinya. Oke, saya Lina Marlina pamit. Stay safe and healthy ya semuanya. Sampai ketemu di acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.